damai sejahtera dari Kristusnya yang harus dipaksakan, mengkristenisasikan lah. Yang ini yang sangat peka, yang kelihatannya agak susah diterapkan di Indonesia. Tapi tujuan Kristus itu sebetulnya begitu. Nah, ini oleh orang-orang Kristen radikal seperti Pastor Yeremia ini ingin diterapkan seperti di Timur Tengah, tapi di Indonesia nggak mungkin lah. Makanya ini susah untuk menjawabnya, ya. Karena ini masalahnya masalah peka sekali gitu, karena ini Pancasila pluralisme gitu. Tapi bukan Pak, bukan, maaf. Mungkin kalau Bapak seperti itu nanti akan jadi friksi, akan jadi salah paham. Pak Jeremia menjelaskan biblical konteks. Jadi gini, apa yang dimaksud Alkitab tentang damai Yesus, apa yang damai dunia dan damai Yesus itu bedanya apa. Jadi kalau kita sudah di dalam Yesus, kita wajib mengasihi sesama kita wajib berdoa buat mereka. Jadi tolong jangan jadi friksi nanti, karena menurut saya bukan seperti itu ya penyampaian dari Pak Jeremia, karena Pak Jeremia adalah secara kontekstual, secara biblical itu menjelaskan apa yang dimaksud damai sejahtera versi Yesus dan damai sejahtera versi dunia. Jadi ketika kita sudah menerima damai sejahtera versi Yesus, kita harus memberitakan kepada dunia bahwa Allah juga mau berdamai dengan mereka, bahwa Allah juga sayang dengan mereka, bahwa Allah juga tidak mau kehilangan mereka. Itu berita damai yang harus kita sampaikan kepada dunia. Nah, masalahnya tadi adalah terjadi agak kerancuan di dalam paradigma kita tentang damai, karena ada yang menganggap bahwa damai itu adalah perasaan kita damai. Nah, itu perasaan kita sebagai manusia damai di dunia. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan Yesus datang, Raja Damai itu datang untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Nah, ketika kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita harus mengasihi manusia lain supaya mereka juga diperdamaikan dengan Tuhan. Itu. Dan segala sesuatu yang kita perbuat untuk kepada manusia lain, segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan prinsip daripada kasih di dalam Tuhan Yesus. Harus berdasarkan prinsip itu, karena kalau kita lakukan itu tanpa prinsip kasih di dalam Yesus, itu seperti tong kosong nyaring bunyinya toh. Nah, itu yang dijelaskan bahwa bukannya kita tidak berperang dengan orang, tidak. Musuh kita bukan darah dan daging loh. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, dan bahkan teman-teman kita yang istilahnya sekarang belum mengenal Kristus, mereka perlu kenal Kristus, mereka perlu tahu bahwa ada Allah, ada Tuhan yang mau berdamai dengan manusia. Ada Tuhan yang membuka tangannya, yang bahkan mati untuk berdamai dengan manusia. Nah, itu harus kita beritakan. Jadi tadi kalau misalkan kita lakukan kebaikan, istilahnya bagi-bagi sembako segala macam, itu wajib kita lakukan menurut saya ya. Di dalam Kristus, ketika kita sudah terima damai itu, kita sudah merasa bahwa kita dikasih Tuhan, kita wajib mengasihi sesama kita, dan itu harus dilakukan. Bahkan menurut saya harus lebih radikal dari Yayasan Buddha Seti, harusnya karena kita sudah menerima damai yang dari surga itu, supaya mereka bisa merasakan bahwa kita ini agent daripada damai surgawi itu. Kita ini adalah orang-orang yang membawa beban untuk menyampaikan bahwa ada Tuhan yang mau berdamai dengan mereka. Contohnya ini loh, saya sebagai suratan yang terbuka bagi Kristus. Kristus itu ada di dalam saya. Nah, seperti itu Pak. Jadi jangan rancu antara damai. Kayak Pak Jeremia menjelaskan tentang biblical konteks tentang damai Kristus itu apa, damai dunia itu apa. Nah, kita yang sudah terima damai Kristus harus wajib memberitakan damai itu kepada dunia, dan wajib mengasihi orang-orang di dunia, karena itu perintah. Itu perintah dari Yesus, perintah dari Tuhan. Saya bicara soalnya tentang status dan kewajiban ya. Iya, betul Pak. Jadi kita jangan enak-enak begitu kita sudah terima damai Tuhan, sudah diperdamaikan dengan Tuhan, terus kita bilang kita cuma ngeledek orang, kamu belum diperdamaikan ya, kasihan deh lu, nggak boleh kan, nggak boleh begitu. Itu kita, firman Tuhan ada yang berkata begini, barang siapa tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya,
maka engkau sudah berdosa, betul kan? Nah, Jadi kita sebenarnya tahu kalau boleh kita ngomong juga. tidak memberitakan damai, tidak memberitakan bahwa ada Allah, ada Tuhan yang mau berdamai dengan manusia, nah kita berdosa sebenarnya. Mungkin supaya agak berimbang kita, Ya. kita berbicara di sekitar status. Status kita adalah dipulihkan. Betul. Sama seperti hubungan Adam dengan Tuhan, ya, dengan Allah itu langsung. Itu status kita. Dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Ya, betul. Itu satu. Tetapi kita masih di dunia sebagai utusan Allah. Nah, dunia ini dengan segala komplikasinya kita hadir. Gereja adalah institusi yang berada di dalam kemerosotan dunia. Dia hadir untuk mencegah orang tidak masuk dalam kebinasaan kekal. Pak Nah, Gunadi ada nyender begitu. lagi tuh, Pak Gunadi nyender lagi, udah mau berdoa. Gimana ya Bapak Ibu, mohon maaf, maksudnya ini waktunya sudah larut. Nanti sudah next lewat time Lanjut dilanjut saja. lagi ya. Nanti Next time loh, Pak. kita bahas lagi dengan Pak tema-tema yang lain Iya, ya. iya. Ini kita Mohon bukan maaf berdebat, karena Pastor ya. Gunadi berdoa lah. Pak Gunadi udah mau berdoa jadi nyender lagi tuh. Lanjut saja, selesaikan. Iya, Pak. Ya, Kita mohon tukar maaf. pikiran yang baik lah gitu. Iya, Ya. jadi kita di sini bertukar pikiran ya, Pak, bukan saling. Betul, bukan Ya, saling betul, ngeblame, betul. Pak. Bukan. Oke. Ini belum selesai, tapi ditutup dengan doa dulu. Maksudnya Diselesaikan nanti, Pak. Sambil ngopi-ngopi sendiri gitu, Pak. bukan maksudnya Pak Gunadi orangnya on time sekali. Jadi kalau jam 9 tuh tank banget. Jadi mohon maaf Ya. ini karena waktunya udah lewat. Bapak Ibu Ya, boleh silahkan meneruskan lagi, nggak apa-apa, kita berdoa dulu ya. Ya. Sebenarnya Pak Gunadi tadi diminta berdoa, tapi mengangkat lagi. Jadi banyak. Jadi nyender lagi dah. Ya silakan Pak Gunadi, Pak. speakernya Silakan, Pak. dibuka dulu Pak Gunadi Mari kita speakernya. tutup dalam doa ya. Terima Ya. kasih Bapak, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendapat pencerahan tentang damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kata kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Gunadi. kasih banyak. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan Mas berkati. Wanda. Berkati, Tuhan berkati. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yermin. Terima kasih Bapak. Pak Yeremia. Sama-sama Bapak Ibu semua. Terima Thank you. kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. God bless. Terima kasih host. Terima kasih tadi Thank you. Ibu Sriati ada pertanyaan, tapi pertanyaannya sudah dijawab oleh pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Terima kasih Pak Edwin. Brother. Ya, Pak Max, terima kasih. Malam, Pak Edwin, selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya. Murah. Maleo Osman. Terima kasih semua. Terima Tuhan kasih. berkati. Sampai Iya. jumpa Tuhan berkati Natalia. dengan Dan Pak Kris berkati. Manusama. Iya ya tuh Santi. Pakatuan Pak Kalowiran, Halo. Pak Max. Iya ya tuh Santi. Sampai jumpa God besok bless ya. you. Tuhan berkati. God bless you. Oke. God bless. Bye bye. Thank you.